wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun sabahun ada wasurun. Kata Haruna. Alhamdulillah bikhair wa ala wa kaifa ya wasallam. Alhamdulillah bikhair. Masih ingat jargon yang minggu kemarin? Mahal kunna hadha yaum Bikhairin. Mahal kunna hadha yaum Bikhairin. Nahnu bikhairin. Nahnu bikhairin. Nahnu bikhairin. Khair. Ijaz. Baik, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita mulai dengan menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita, lagu Tanah Air, sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air Indonesia. Jadi semuanya diharapkan untuk berdiri. Indonesia bangsaku, bangsa tanah airku, marilah kita berseru. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sekarang silakan duduk kembali. Sekarang sebelum mulai pelajaran, siapa yang bisa memimpin doa untuk mulai pelajaran? Kira Kira-kira bismillahnya ya. Bismillah, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi min dhulmatil wahmi wa tuqrimuni bi nuril fahmi wa tuqrimuni ma syara'a yuha inna Allahumma shalli ala
Amin. Baik, masih ingat nggak pelajaran kita minggu kemarin? Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang Domir. Domir yang gimana? Domir yang tersambung dengan bang. lalu domir yang domir isim. Lalu yang terakhir ada domir guru. Masih ingat nggak kalau misalnya lam ketika dia bersambung dengan fi'il mudhari, misalnya ya'kulu, berarti menjadi Lam yakul. Domanya itu dijadikan apa? Sukun. Nah, kalau misalnya domir isim, masih ingat nggak? Misalnya kalau Ustazah mau bilang rumah kamu perempuan, bahasa Arabnya apa? Baituki. Mumtazah asantuna. Baik, karena kalian sudah paham dari minggu kemarin, sekarang kita lanjut ke materi baru. Minggu lalu Ustazah sudah bilang kan bahwa kita akan belajar tentang istifham. Ulang sama-sama. Istifham. Oke, baik. Istifham itu adalah kata Tanya. tanya. Ayo, kata saja kemarin belajar lagi pelajaran yang ada di buku. Istifham itu apa? Tanya. Nah, di sini kita akan belajar tentang adawatul istifham, kata tanya. Nah, kenapa kita belajar tentang adawatul istifham ini? Ini adalah pelajaran yang dimana sebagai bukti cinta kita pada cinta Allah dan Rasulnya dan juga cinta ilmu. Cinta Allah dan Rasulnya melalui sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Lalu cinta ilmu itu dengan bersungguh-sungguh memahami dan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Jadi kalau kalian belajar tentang istifham, berarti kalian tahu bagaimana cara bertanya dengan baik yang benar kepada orang. Nah, ini kan termasuk ada kalian berbicara dengan orang lain. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama, kalau kalian belajar tentang istifham, kalian bisa mengidentifikasi adawatul istifham dalam percakapan sederhana. Jadi yang misalnya kalian di pondok lagi berbahasa ya, nah itu bisa kalian gunakan adawatul istifham. Jadi kalian tahu fungsinya apa. Lalu tujuan yang kedua itu menjelaskan fungsi masing-masing kata tanya. Jadi kalian nggak hanya sekedar tahu oh kata tanya ini artinya ini, tapi kalian juga harus tahu tentang arti tentang fungsi dari setiap kata tanya itu. Lalu yang ketiga, menggunakan adawatul istifham dalam kalimat sederhana secara tepat dan benar. Jadi ya kalian kalau berbicara itu kalian bisa tahu unsurnya secara benar. Terus adawatul istifhamnya itu ada apa aja? Bentar. Oh, kita pengertiannya dulu. Nah, itu adawatul istifham. Adawatul istifham itu adalah kata-kata tanya dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menanyakan sesuatu, baik yang berakal maupun tidak berakal, serta untuk meminta penjelasan, informasi atau konfirmasi. Jadi ya, istifham itu kata tanya itu dimana kalian ketika ingin mencari sebuah informasi atau ingin mengenai sebuah alasan, maka kalian bisa menggunakan adawatul istifham. Dan tetapi kalian harus bisa mengetahui bagaimana cara bertanya menggunakan bahasa Arab dengan baik dan benar. Adapun adawatul istifham itu, ini semua ini adalah adawatul istifham. Coba dibuka bukunya, dilihat bab adawatul istifham. Nah, di buku di situ ada sekitar 5 atau 6. Ada berapa di situ? Ada 6. Nah, kebetulan yang di PPT ini ada 9, jadi ada sedikit tambahan lagi dari Ustazah. Nah, ini kalian semua itu pasti udah banyak yang tahu ya artinya. Soalnya kan kalian di pondok pun juga sering ditekankan untuk menggunakan bahasa Arab kan, otomatis kalian juga sudah banyak mengetahui kosakatanya. Tapi di sini akan bisa saya jelaskan lagi beserta dalam fungsi-fungsinya. Yang pertama itu ada man, artinya siapa, lalu ada ma atau mana, artinya apa, lalu ada aina, artinya di mana, mata, kapan, kaifa, bagaimana, kam, berapa, hal, apakah, di mana, dan kenapa, dan ayu yang mana. Nah, ini semuanya adalah bagian dari adawatul istifham. Nah, di buku itu kayaknya kalau nggak salah itu nggak ada ayu, nggak ada kam, sama mother. Nah, ini ada tambahan lagi dari Ustazah.
yang tahu perbedaan ma dan juga mada? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu? Nah, jadi kalau ma itu lebih ke sama-sama, mereka artinya itu adalah apa. Tapi mereka itu memiliki sedikit perbedaan, di mana penggunaan ma itu lebih spesifik digunakan untuk isim, menanyakan isim. Nah, kalau mada itu kalau ma-nya itu untuk isim, berarti madanya untuk fi'il. Contohnya, misalnya, kan kalian kalau ngomong biasanya apa yang kamu lakukan? Mada taf'alin. Taf'alin itu fi'il atau isim? Fi'il. Jadi dia menggunakan mada. Nah, kalau isim, kalau misalnya ma hada, apa ini? Nah, ini itu dia merujuk kepada kata benda. Itu sedikit perbedaan antara mada dan juga ma. Lalu contoh yang di PPT ini misalnya mada taktubu, apa yang kamu tulis? Aktubu risalatan, saya menulis surat. Taktubu itu fi'il atau isim? Fi'il. Karena fi'il makanya dia menggunakan kata tanya mada. Oke, lanjut. Yaitu selanjutnya ada aina. Nah, aina ini adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Jadi kalau kalian ingin tahu tempat tinggalnya seseorang atau mencari tahu info tentang intinya sebuah yang bermakna tempat, itu kalian bisa menggunakan aina. Contohnya, aina tadhabu, kemana kamu pergi? Adhabu ilal qaryah, saya pergi ke kampung. Kampung itu tempat atau bukan? Bukan. Makanya ada isimnya itu menggunakan kata Aina. Nah, tadhabu itu masih ingat kan domirnya? Menggunakan domir apa ini? Tadhabu Ana. domir apa? Domir apa? Bahasan. Ingat ya, diulang lagi pelajaran tentang domir. Ya. Terus yang selanjutnya itu adalah mata, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, mata tadhabu, kapan kamu pergi? Adhabu ghadan, saya pergi besok. Ghadan ini waktu bukan? Berarti dia ketika menanyakan suatu waktu menggunakan kata mata. Oke, lanjut. Ada kaifa, yaitu kaifa itu adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan keadaan atau kabar. Contohnya, kaifa tadhabu, bagaimana kamu pergi? Kamu perjalanan itu gimana? Adhabu bil hafilah, saya pergi dengan bis. Nah, ini berarti dia menanyakan sebuah keadaan ketika kamu saat berpergian. Nah, contoh sederhananya, misalnya kan setiap pagi ustazah itu sering nanya, kaifa halu, menanyakan kabar. Berarti ingin mengetahui informasi tentang kabar dari kalian. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Lalu selanjutnya itu ada kam. Kam itu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu jumlah atau bilangan. Misalnya, kalau mentadhab, berapa hari kamu pergi? Nah, ini berarti dia ingin mengetahui tentang sebuah jumlah. Lalu dia jawab, adhabu salasata ayyam, saya pergi selama 3 hari. Nah, 3 hari ini menunjukkan jumlah, menunjukkan sebuah bilangan. Sampai sini paham? Nah, lanjut, ini yang terakhir ada hal. Hal yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Jadi, apapun pertanyaannya, ketika diawali dengan hal, maka jawabannya itu cuma 2, iya atau tidak. Nah, contohnya, hal anta marid, apakah kamu sakit? Dia jawab, la, ana fi sihat, tidak, saya sehat. Kalau misalnya dia menjawab, nah, hal anta marid, apakah kamu sakit? Nah, ana marid, iya, saya sakit.
Bisa dipahami? Jadi penggunaan nakal itu untuk jawaban ya atau Iya. Lalu yang selanjutnya itu ada limadha, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab, akibat atau alasan. Jadi ketika kalian ingin mengetahui sebuah alasan, maka menggunakan kata tanya limadha. Limadha itu artinya apa? Kenapa? Limadha ta'akhirta? Mengapa kamu terlambat? At-tariqu mustajma, jalan itu ramai. Ini adalah sebuah alasan. Kenapa dia terlambat? Ya alasannya ini, jalannya itu ramai. Makanya dia menggunakan pertanyaan istifham itu adalah kata limadha. Masih paham? Baik. Lalu yang terakhir itu adalah ayu, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang bermacam. Ayu itu artinya yang mana? Ketika kamu dihadapkan oleh suatu tindakan yang bermacam-macam, makanya kamu menggunakan ayu. Contohnya, ayo kalau itu pena mana yang kamu suka? Berarti tindakan itu ada banyak pena. Lalu dia menjawab, ini bukan dengan aswad. Saya suka pena yang berwarna hitam. Tapi sih paham? Artinya, Benar. ngerti? Jawab. Oke. Lalu, nah jadi di setiap kata tanya itu memiliki fungsi yang berbeda. Bisa untuk menanyakan orang, bisa untuk menanyakan tempat, waktu, keadaan, alasan dia atau tidak. Jadi yang dari tadi kita sudah jelaskan itu, setiap adalah istifham itu memiliki fungsi yang berbeda. Kita harus tahu ya fungsi dari masing-masing adalah istifham itu. Oleh karena itu, belajar adalah istifham membantu kita memahami dan membuat percakapan bahasa Arab dengan lebih baik. Nah, bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Ingat ya, dek, bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Jadi kalian harus bersyukur bisa belajar bahasa Arab. Semakin kita memahami struktur dan kata-katanya, semakin mudah kita memahami makna yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu, kita harus belajar dengan teliti, sungguh-sungguh dan penuh semangat sebagai wujud cinta kita kepada cinta ilmu dan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dipaham? Oke. Selanjutnya, supaya untuk menambah semangat dari kalian, nah ini Ustazah punya lagu. Kalian dengarkan dulu, habis itu kita nyanyi bareng-bareng ya. Diperhatikan ya semuanya. Dibuka ya suaranya nanti, tapi ini dengarkan dulu. Kayaknya salah. Kaifa bagaimana? Mala akan? Aina di mana? Hal apakah? Man siapa? Mana kapan? Dimana kenapa? Ini semua adalah adawatul istifham.
Ya. Ya, ditulis namanya di situ kelas. Ini dosen. Udah? Masih kurang? Ditulis nama, tanggal, dan juga kelas. Jadi sudah semua? Udah? Udah. يا عائشة بيتك كبير وجميل. شكرا. كيف حالك يا حنيفة؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك؟ بخير والحمد لله. أين أسرتك يا عائشة؟ أبي في المدرسة وأمي في المستشفى. ما مهنة أبيك يا عائشة؟ أبي مدرس في المدرسة ابتدائية حكومية ثانية بجاكرتا. وما مهنة أبيك يا حنيفة؟ أبي شرطي وينظم المرور. هل أمك طبيبة؟ لا، أمي ممرضة، هي تساعد الطبيب في المستشفى. وما مهنة أمك يا حنيفة؟ أمي مضيفة. ماذا تريدين أن تكوني في المستقبل؟ أريد أن أكون مضيفة. ماذا تريدين أن تكوني في المستقبل؟ أريد أن أكون رسامة. Ustazah yang sekali lagi ya. Ini yang terakhir. يا عائشة بيتك كبير وجميل. شكرا. كيف حالك يا حنيفة؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك؟ بخير والحمد لله. أين أسرتك يا عائشة؟ أبي في المدرسة وأمي في المستشفى. ما مهنة أبيك يا عائشة؟ أبي مدرس في المدرسة ابتدائية حكومية ثانية بجاكرتا. وما مهنة أبيك يا حنيفة؟ أبي شرطي وينظم المرور. هل أمك طبيبة؟ لا، أمي ممرضة، هي تساعد الطبيب في المستشفى. وما مهنة أمك يا حنيفة؟ أمي مضيفة. ماذا تريدين أن تكوني في المستقبل؟ أريد أن أكون مضيفة. ماذا تريدين أن تكوني في المستقبل؟ أريد أن أكون رسامة. Sudah semua? Sudah? Guys, selesai nggak selesai dikumpulin aja ya. Nanti kalaupun ada yang belum paham, nanti bisa kita jelaskan kembali di minggu depan. Jadi ini latihan ini untuk mengukur seberapa paham kalian dengan materi SMA. Oke, jadi dikumpulin ya. Baik, sambil menunggu yang lain, Ustazah dulu pelajaran kita pada
Oke, dan kalian juga harus tahu fungsi dari masing-masing elevator fisika. Jadi minggu depan kita akan masih belajar tentang fisika lagi, masih ada latihan lagi yang akan kalian kerjakan. Terus kita juga akan mereview pelajaran-pelajaran sebelumnya untuk persiapan kalian nanti di UTS nanti. Soalnya kan UTS-nya habis lebaran kan. Jadi nanti kita akan ada review bareng-bareng materi yang udah kalian pelajari. Oke, syukur ya untuk hari ini kalian semua hebat luar biasa. Jangan pernah menyerah dalam menuntut ilmu, selalu semangat, berusaha menuntut ilmu.